Kita tahu bahwa soal tanah ini adalah soal yang juga tidak pernah selesai. Sama rumit dan ribetnya seperti soal pemberantasan KKN dan penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini ada hal lain ya. Ini berita yang ringan tapi menarik untuk dibahas dalam perspektif tata negara, terutama hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Soal rebutan tanah. Rebutan tanah, penguasaan lahan, yaitu lahan monumen nasional antara pemerintah pusat yang diwakili Setnek dan pemerintah daerah DKI, Pemprov DKI. Sebagaimana dilansir oleh CNBC Indonesia ya, duduk perkara rebutan sertifikat tanah Monas Setnek versus Anies. Luar biasa, langsung Setnek versus Anies ya. Jakarta, CNBC Indonesia, CNBC ya, CNBC Indonesia. Kawasan Monumen Nasional Monas ternyata belum memiliki sertifikat tanah. Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek dan Pemprov DKI Jakarta sama-sama ingin memiliki sertifikat tersebut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo agar sertifikat tanah Monas atas nama Pemprov DKI Jakarta. Seperti dilaporkan Detikcom, soal rebutan ini diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK menggelar rapat koordinasi rakor dengan Kemensetnek dan Pemprov DKI Jakarta terkait upaya sertifikasi tanah Monas. Bagi KPK, intinya adalah bahwa aset tanah negara termasuk tanah Monas harus dikuasai oleh negara. Pasal 33 ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu ya. Jangan sampai aset negara dikuasai oleh pihak lain. Oleh karena itu, fokusnya adalah agar ada percepatan sertifikasi aset sehingga aset dapat diselamatkan dan dikelola oleh negara, kata penanggung jawab Satgas Wilayah 2 KPK Basuki Haryono dalam keterangannya Kamis 5 November 2020. Dalam keterangan KPK, Anies ingin mensertifikasi tanah Monas atas nama Pemprov DKI Jakarta. Usulan itu telah disampaikan kepada Jokowi. Gubernur DKI Jakarta sudah mengirimkan surat kepada Presiden bahwa kami akan melakukan pensertifikasian Monas atas nama Pemprov DKI. Selanjutnya, Gubernur sudah pula menyampaikan surat usulan pensertifikasian Monas kepada BPN. BPN itu Badan Pertanahan Nasional ya. Ujar Kepala BPAD DKI Jakarta Pujiono dalam keterangan dari KPK. Namun menurut keterangan KPK, pada 24 Juli 2019, Kemensetnek telah mengirimkan surat permohonan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertahanan Nasional BPN untuk menerbitkan hak atas tanah Monas dengan sertifikat hak pakai atas nama Kemensetnek. Berdasarkan pertemuan dengan Deputi Pencegahan KPK pada 19 Oktober 2020, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sepenuhnya proses sertifikasi apabila akan dilakukan atas nama Kemensetnek. Namun, perlu dilakukan beberapa hal. 1. Koordinasi antara Kemensetnek dengan Pemprov DKI dan BPN. 2. Dirumuskan alas hukum sebagai dasar sertifikasi dan dasar penarikan surat permohonan Pemprov DKI Jakarta kepada Presiden, kata Sekretaris Kemensetnek Setia Utama seperti dalam keterangan KPK. Ia mengungkapkan usulan Kemensetnek agar rencana pengelolaan kawasan Monas dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai antara pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta. Artinya, kata Setia,
tanah Monas menjadi aset negara, dalam hal ini dalam penguasaan Kemensetnek, yang dipinjam pakaikan kepada Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Jadi sobat era sekalian, ini menarik ya. Memang kalau kita bicara tentang urusan-urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pertanahan termasuk urusan yang belum didesentralisasikan, decentralized. Jadi pusat masih memiliki secara langsung, bahkan memiliki dengan sertifikat hak atas tanah ya di daerah-daerah. Padahal kalau kita bicara soal teritori, ya semua itu berada di bawah teritorial, entah kabupaten kota atau provinsi. Jadi pusat itu sebenarnya sudah terbagi, karena daerah kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas provinsi, provinsi dibagi atas kabupaten kota, di mana kabupaten kota dan provinsi itu memiliki pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD provinsi, kabupaten kota, dan mereka adalah daerah otonom. Artinya daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, sayangnya memang perundang-undangan kita, ya, undang-undang kita membatasi urusan yang mutlak oleh pemerintah pusat hanya 6 hal saja, yaitu masalah pertahanan, keamanan, fiskal, moneter, agama, dan luar negeri. Jadi hanya 6 itu saja. Tapi rupanya ada klausul yang mengatakan dan urusan-urusan lain ya, sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Artinya memang bisa unlimited, tergantung pada dinamika perundang-undangan. Omnibus Law sebagai contoh adalah banyak menarik kewenangan dari daerah ke pusat. Makanya salah satu isu krusial dalam Omnibus Law adalah soal sentralisasi, soal hilangnya otonomi daerah-daerah termasuk kabupaten kota. Karena dia adalah unit otonomi yang terkecil. Kewenangan kabupaten kota ditarik provinsi atau ditarik langsung ke pusat, terutama terkait dengan sumber daya alam tentunya. Jadi sobat RH sekalian, rebutan tanah ini menarik ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pindah ibu kota. Kalau sudah dipindah ibu kota, ya harusnya tanah itu diserahkan saja kepada Pemprov DKI semuanya ya. Karena Pemprov DKI lah yang akan mengelola. Tapi saya membayangkan kalau kita pindah ibu kota akan terjadi yang namanya dualisme dalam hal policy atau kebijakan soal pertanahan antara Pemprov dan pemerintah pusat yang mungkin tempatnya sudah tidak lagi di Jakarta tapi di sebuah daerah di Penajam sana, Kalimantan sana. Jadi sobat RH sekalian, harusnya hal-hal seperti ini mudah diselesaikan. Toh kalaupun dalam penguasaan Pemprov DKI, tanah itu juga tidak bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Walaupun dalam faktanya banyak sekali aset-aset negara entah di pusat, di daerah yang tiba-tiba berpindah tangan dan pindah peruntukannya. Ya sebagai contoh kawasan Senayan ya, yang harusnya barangkali beberapa tempat merupakan kawasan terbuka hijau ya, tapi tiba-tiba muncul bangunan-bangunan, muncul ya tempat-tempat ya, hotel, kemudian juga mal-mal dan lain sebagainya, dan perubahan-perubahan tersebut terjadi tanpa sebuah misalnya administrasi hukum yang baik. Makanya kadang-kadang ada kasus soal kepemilikan lahan, asal-usul lahan dan lain sebagainya. Mungkin dulu tidak dipersoalkan karena kita hidup di era kekuasaan, era Orde Baru, di mana segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan jentikan kekuasaan. Tapi begitu era reformasi, semuanya harus ditata rapi. Tidak boleh sembarangan lagi negara mencaplok tanah yang dimiliki oleh pihak lain, termasuk oleh warga negara yang lemah sekalipun. Tapi memang perjuangan untuk mengakui hak atas tanah misalnya kepada individu, kepada kelompok masyarakat seperti tanah ulayat,
masih menjadi persoalan dalam era reformasi ini. Itulah sebabnya ada konflik agraria di beberapa tempat. Biasanya antara the giant, perusahaan-perusahaan besar di bidang perkebunan, ya, pertambangan, dengan kelompok-kelompok masyarakat kecil yang terpinggirkan karena arus modernisasi dan karena lemahnya perlindungan negara terhadap hak mereka dan kehidupan mereka. Sahabat daerah sekalian, ini memberikan pelajaran bagi kita pentingnya bagaimana menata kewenangan antara pusat dan daerah dalam masalah pertanahan. Memang perundang-undangan masih terlalu memberikan porsi besar kepada pemerintah pusat, termasuk dalam hal administrasi pertanahan. Tapi bukan tidak mungkin suatu saat cukup diserahkan ke pemerintah daerah, misalnya pemerintah provinsi, agar kemudian Presiden Jokowi misalnya tidak perlu sibuk-sibuk setiap pergi keluar kota hanya untuk membagikan secara simbolis sertifikat tanah. Yang paling penting adalah kontinuitas program, bukan pada simbol-simbol yang disampaikan atau diberikan kepada rakyat atau kepada masyarakat. Kita tahu bahwa soal tanah ini adalah soal yang juga tidak pernah selesai. Sama rumit dan ribetnya seperti soal pemberantasan KKN dan penegakan hukum. Sahabat daerah sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dimaprin, dicikat, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.